Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Karnisa Azara dengan NIM 2019 10 11 03 11 349. Pada pertemuan ini atau pada video ini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Hukum Acara Perdata, di mana saya akan menjelaskan materi-materi yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permohonan pilot. Kepailitan pada dasarnya merupakan suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang atau debitur, yakni seseorang atau badan usaha, tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang atau kreditur. Keadaan ini sebenarnya merupakan hal yang sering terjadi dalam dunia usaha atau bisnis, sedangkan secara bahasa kata pilot berasal dari bahasa Belanda, yakni failliet, yang memiliki arti macet dalam melakukan pembayaran. Di Indonesia, terkait kepailitan diatur dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kurator sendiri merupakan balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan atau hakim pengawas untuk mengurus dan membereskan harta debitur yang pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang KPKPU yang mana merupakan Undang-Undang 37 Tahun 2004 tersebut. Undang-undang kepailitan awalnya timbul dengan tujuan untuk melindungi kreditur dengan memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan transaksi utang piutang yang tidak terselesaikan dan kini menjadi tren yang banyak diminati dalam proses penyelesaian sengketa utang piutang sebab banyak yang menganggap prosesnya lebih cepat sehingga terkait hak kreditur lebih terjamin. Pada dasarnya penyebab pailit itu terdapat banyak faktor. Yang pertama adalah ketidakmampuan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan menjadi suatu hal yang sangat fatal yang dapat membawa perusahaan ke jurang kepailitan. Pada umumnya, bagi perusahaan baru cenderung kurang hati-hati dalam pengelolaan anggaran dasar atau keuangan dalam mengelola uang perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan yang sudah lama, sulit untuk menangkap permintaan konsumen, di mana dalam suatu perusahaan tentunya permintaan konsumen tidak ada yang dapat ditetapkan, di mana terkadang suatu perusahaan menangani permintaan konsumen yang stabil dan kadang juga terdapat grafik yang terlalu melonjak atau yang terlalu menurun. Faktor kedua adalah kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan konsumen dan juga kurang mengamati gerakan pesaing yang juga dapat membuat perusahaan pailit. Sebab perusahaan menjadi kurang kompetitif dan tertinggal jauh sehingga tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Sebagaimana dalam suatu bisnis, pesaing juga tidak dapat diukur oleh suatu indikator yang mana kita tidak dapat menduga-duga pesaing tersebut dapat melangkahi atau masih di bawah suatu perusahaan. Yang ini dalam kasus ini cenderung perusahaan kebanyakan itu menjadi pailit karena terlalu memaksakan atau tidak dapat merencanakan hal-hal yang akan dilakukan selanjutnya dengan adanya pesaing tersebut. Faktor yang ketiga adalah berhenti melakukan suatu inovasi, perkembangan teknologi informasi. Sebagaimana yang diketahui saat ini sangat cepat, tren dapat muncul kapan saja sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Dan apabila perusahaan tidak melakukan inovasi terhadap barang atau produknya, maka akan ditinggalkan sebab sudah tidak sesuai dan tidak relevan dengan permintaan konsumen. Pengusaha tidak boleh berhenti berinovasi agar tetap eksis dan juga tidak terkena pailit demi kelangsungan usahanya. Di titik ini tentunya perusahaan perlu mengembangkan inovasi-inovasi agar tidak mengajukan permohonan pailit. Terdapat syarat permohonan pailit.
Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang yang telah saya sebutkan, perusahaan itu pilot atau tidak hanya dapat dilakukan oleh pengadilan niaga yang mana terdapat syarat dan prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam pasal 2 ayat 1 Jo pasal 8 ayat 4 undang-undang tadi menyebutkan bahwa permintaan pilot yang dilimpahkan kepada pengadilan niaga harus dapat memenuhi sejumlah syarat. Di antaranya adalah yang pertama adalah adanya debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur. Yang kedua adalah adanya kreditur yang memberikan pinjaman utang kepada debitur yang dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Yang ketiga terdapat sejumlah uang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang keempat adalah adanya permohonan pernyataan pilot dari lembaga terkait. Sebagaimana dalam undang-undang yang telah saya sebutkan tadi, pihak yang dapat mengajukan adalah dalam hal debitur adalah untuk kepentingan umum yang dapat diajukan oleh kejaksaan. Dalam hal debitur adalah bank, maka pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Apabila debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Dan apabila debiturnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Sekian penjelasan saya mengenai permohonan pilot. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.